Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang pemikiran ekonomi Abu Yusuf. Jadi kita lihat bahwa nama lengkap Abu Yusuf ini adalah Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad al-Ansari. Beliau keturunan Arab, dibesarkan di kota Kufah dan Baghdad, kemudian belajar agama dan hukum tradisi di bawah Imam Abu Hanifah dan juga di bawah Imam Malik bin Anas. Jadi dia belajar ke dua imam, Imam Hanafi dan Imam Maliki. Kemudian pernah menjadi qadhi di Baghdad dan juga merupakan favorit dari Harun al-Rashid, khalifah. Jadi khalifah zaman dinasti Abbasiyah itu salah satunya adalah Harun al-Rashid, dan dia dijuluki dengan julukan Qadhi al-Qadat, ketua majelis hakim. Dan kitabnya yang terkenal tentang ekonomi, kitab Abu Yusuf ini adalah kitab Al-Kharaj. Kita lihat kedudukan Al-Kharaj. Ditinjau dari sejarah, merupakan karya ilmiah tertulis pertama yang diwariskan oleh generasi salaf kepada generasi berikutnya yang terpelihara secara utuh sampai sekarang. Jadi kalau di perpustakaan Eropa itu masih terpelihara kitab Al-Kharaj ini. Kitab Al-Kharaj ini ditulis atas permintaan dari Khalifah Harun al-Rashid. Ya. Jadi kenapa Abu Yusuf memberikan judul bukunya Al-Kharaj? Karena untuk menegaskan bahwa pajak itu penting dalam keuangan publik Islam. Kemudian yang keempat, kitab cukup penting tentang pemerintahan, keuangan, pertahanan, perpajakan, dan peradilan. Jadi ada 5 aspek yang ditulis oleh Abu Yusuf tentang pemerintahan, tentang keuangan, tentang pertahanan, perpajakan, dan peradilan. Kita lihat apa saja pemikiran Abu Yusuf. Yang pertama, Abu Yusuf berpandangan negara bertanggung jawab untuk memenuhi pengadaan fasilitas infrastruktur agar dapat meningkatkan produktivitas tanah, kemakmuran rakyat, serta pertumbuhan ekonomi. Jadi memang menurut Abu Yusuf, tanggung jawab negara ini memperbaiki infrastruktur publik. Jadi sejalan dengan apa yang dilakukan pemerintah sekarang yang memprioritaskan infrastruktur, karena memang itu adalah tugas dari keuangan publik. Kemudian, namun jika proyek tersebut hanya menguntungkan suatu kelompok tertentu, biaya proyek akan dibebankan kepada mereka sepantasnya. Namun jika proyek tersebut hanya menguntungkan suatu kelompok tertentu, biaya proyek kan. Jadi menurut Abu Yusuf, kalau nilai proyek ini menguntungkan hanya satu kelompok, maka jangan negara yang membayarnya, tapi kelompok tersebutlah yang pantasnya membayar proyek tersebut. Kemudian Abu Yusuf juga berpendapat bahwa negara bertanggung jawab atas tegaknya keadilan, keamanan, hukum, dan stabilitas negara. Kemudian mengoptimalkan pemanfaatan tanah, tidak boleh dibatasi pada individu tertentu, tapi harus disediakan secara gratis bagi semua. Jadi, kemudian yang kelima, pendistribusian pendapatan negara, di mana pajak dipungut dan digunakan secara adil dan sah. Kemudian teori perpajakan. Dalam teori perpajakan, Abu Yusuf telah meletakkan prinsip-prinsip yang jelas. Ya. Kemudian di dalam ilmu ekonomi disebut dengan canon of taxation. Prinsipnya apa saja? Yang pertama, prinsip pajak itu kesanggupan membayar. Yang kedua, kelonggaran waktu. Yang ketiga, sentralisasi pembuatan keputusan. Jadi, khusus untuk pajak, keputusannya harus sentral. Jadi, satu keputusannya tetap dari satu orang atau khalifah dalam hal ini. Sistem pembayaran pajak menurut Abu Yusuf ini dua, mukasomah atau professional tax dan misah atau fixed tax. Abu Yusuf cenderung menyetujui pada sistem mukamasah karena menurutnya cara ini lebih adil dan tampaknya akan memberikan hasil produksi yang lebih besar dengan memberikan kemudahan dalam pemeluasan tanah garapan. Selain itu, meningkatkan pendapatan negara dari pajak tanah dan juga mendorong petani untuk meningkatkan produksinya. Jadi, menurut Abu Yusuf, lebih baik menerapkan pajak profesional atau mukasamah dibandingkan pajak tetap
atau mixed. Kemudian apa alasan Abu Yusuf menentang sistem misaha? Yang pertama, kondisi keuangan yang ada menuntut perubahan sistem misaha yang sudah efisien dan tidak relevan masa hidupnya. Kemudian yang kedua, bahwa pada masanya ada wilayah yang tidak ditanami selama ratusan tahun dan para petani tidak mempunyai kemampuan menghidupi. Kemudian yang ketiga, tidak adanya ketentuan apakah pajak dikumpulkan dalam jumlah uang atau barang tentu. Yang keempat, sistem mukhasamah bebas dari fluktuasi harga. Itu alasan Abu Yusuf. Jadi ada 4 alasan mengapa Abu Yusuf menentang sistem misaha. Ya. Kemudian selain perpajakan, Abu Yusuf juga punya pendapat tentang mekanisme harga. Terkait dengan mekanisme harga, jadi Abu Yusuf membantah teori permintaan. Kenapa? Abu Yusuf beralasan kadang-kadang makanan berlimpah tetapi tetap mahal dan kadang-kadang makanan sedikit tetapi tetap murah. Jadi kata Abu Yusuf, harga tidak tergantung pada permintaan tetapi juga kekuatan penawaran. Dia mengatakan tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahalnya yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan. Demikian juga mahal tidak disebabkan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah. Ini pendapat Abu Yusuf. Di pihak lain, Abu Yusuf juga menegaskan bahwa ada beberapa variabel yang mempengaruhi, tapi dia tidak menjelaskan secara rinci. Bisa jadi variabel itu adalah pergeseran permintaan dan jumlah uang yang beredar di suatu negara, atau penimbunan dan penahan barang suatu negara tersebut. Kemudian, di dalam kitab Al-Kharaj, Abu Yusuf juga menulis beberapa poin. Yang pertama, sifat terpuji yang harus melekat pada diri aparat dan perintah yang bertugas mengumpulkan pajak. Jadi, kata Abu Yusuf, petugas pengumpul pajak itu harus bersifat terpuji. Kemudian yang kedua, ia harus mampu bertukar pikiran dengan para ahli manapun. Jadi, petugas pajak itu, kalau menurut Abu Yusuf, harus terbuka, tidak inklusif, ya, harus eksklusif, ya. Kemudian yang ketiga, menurut Abu Yusuf, negara boleh menggunakan anggaran belanjanya untuk mendanai proyek infrastruktur. Jadi boleh, kata Abu Yusuf. Kemudian yang keempat, memberikan insentif kepada rakyat untuk melakukan kegiatan produktif yang bermanfaat bagi semua pihak. Perlu stimulus, kata Abu Yusuf, kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan produktif. Misalnya penurunan pajak kepada pengusaha dan lain-lain. Kemudian konsep perdagangan internasional, Abu Yusuf juga menulis di dalam Al-Kharaj, dikatakannya, kemudian terhadap pedagang muslim dikenakan biaya 2,5%. Sedangkan golongan minoritas 5% dan orang asing 10% bagi yang mereka melintasi pos bea cukai dengan maksud untuk melakukan perdagangan. Mereka mencapai 200 dirham atau lebih jika nilainya kurang dari. Poin penting dari pendapat Abu Yusuf terkait konsep perdagangan internasional ini, yang pertama, barang untuk keperluan pribadi tidak dikenakan biaya masuk. Jadi kata Abu Yusuf, barang untuk keperluan pribadi tidak dikenakan biaya masuk. Kemudian seorang muslim melewati pos bea cukai harus dapat meyakinkan petugas bahwa harta yang dibawa bukanlah untuk diniagakan melainkan untuk keperluan pribadi. Yang ketiga, barang haram yang dibawa oleh halul zimmah atau orang asing dapat keluar masuk wilayah Islam namun dikenai pajak sebesar 5%. Demikianlah mungkin pendapat Abu Yusuf tentang ekonomi. Semoga bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.